Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan ke-8 mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Adidayandi SHMH. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama yaitu teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingungstheorie yang berasal dari von Bury, Jerman. Teori ini mengemukakan bahwa tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini yaitu terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua yaitu teori individualisasi. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi yaitu yang pertama ada Birkmeyer. Beliau mengemukakan bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua ada Binding. Beliau mengemukakan sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul yaitu positif. Yang ketiga yaitu teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau ante factum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak ataupun pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang mana untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adequate atau adequate. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu, diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif dan objektif. Penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi, pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. Lalu, penentuan objektif yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum yang dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris atau teori adequate atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas juga dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adequate atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini,
perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem komissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini, ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat, pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Dan yang kedua, ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dengan hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul, atau teori berbuat sebelumnya. Contohnya, penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi, kesimpulannya, menurut teori Adicott, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab. Sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.